Halo, selamat sore sahabat kuak semuanya. Apa kabarnya pada sore kali ini? Saya ucapkan selamat bergabung ya dalam webinar Ngobrol Santai Olimpiade Sains Kuak 2025 pada sore kali ini. Di sini sudah cukup banyak ya bergabung dalam webinar ini. Mungkin untuk sahabat kuak atau Bapak Ibu yang bergabung pada sore kali ini bisa menyalakan kameranya ya agar kita bisa saling mengenal dengan sesama peserta ngobras kali ini. Nah, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya dalam informasi Instagram maupun sosial media kuak lainnya bahwa pada kali ini kita akan membahas topik mengenai pintar akademik cakap sosial, kunci keberhasilan anak masa kini, bersama narasumber dari Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana, Ibu Dr. Idun Lestari Setiono, MPSI Psikolog. Nah, dan beliau saat ini sudah bergabung bersama kita. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat sore, Bu Indun. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada adik-adik? Ada, Ada Bu. adik? Oh, ada. Ada. Oke. Selamat sore. Semoga semua sehat ya. Yuk, kita nanti mendengarkan yang harus dikembangkan buat anak supaya dia bisa berprestasi baik di masyarakat ya. Iya, Oke. wah, selama 1,5 jam ke depan, kita akan menyimak nih bersama-sama gimana sih caranya agar kita bisa memaksimalkan potensi dan kecakapan dari anak. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin dan juga sahabat kuat sambil menyimak, misal ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat atau disimpan dulu nanti setelah selesai penjelasan dari Ibu Indun, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, tanpa berlama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Indun untuk menyampaikan materi kali ini. Silahkan Ibu. Terima kasih, Mbak Shelly. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak dan putra-putri kuak sekalian. Ini judulnya spesifik ya. Pintar akademik, cakap sosial, kunci keberhasilan anak masa kini. Jadi maksudnya tidak cukup pintar akademik ya. Jadi jangan bangga dulu kalau dia ranking satu. Jangan bangga dulu kalau dia waktu SD, SMP, SMA dia mendapat prestasi yang tinggi gitu ya. Juara satu, juara dua, atau 10 besar. Karena cakap sosialnya itu penting. Ya. Karena kalau orang itu tidak bisa mengekspresikan konsep-konsep pemikiran yang sudah diterima ketika sekolah, sama aja orang itu tidak dikenal orang. Kalau dia tuh pinter. Gitu kan? Jadi, di sini saya akan menguraikan bagaimana supaya anak itu bisa pinter sesuai harapan ibu bapak sekalian dan putra-putri sekalian. Jadi artinya saya mau pinter tapi orang tahu bahwa saya pinter. Jangan kita membuat diri kita prestasi baik di perguruan tinggi, tetapi begitu harus kerja nggak bisa diterima langsung oleh beberapa perusahaan. Oke, kita buka halaman berikutnya, Mbak. Nah, ini orang yang mempunyai ekspresi yang dikatakan belajarnya sukses. Kenapa saya bilang sukses? Karena dia bisa mengekspresikan ide pikirannya dan dia bisa secara konseptual orang bisa paham dan orang bisa bangga dengan dia. Ya, sukses dalam berbisnis. Jadi dia lulusan akuntansi, tapi dia bisa berbisnis. Jadi dia nggak usah kerja di perusahaan juga, dia bisa sukses, gitu ya. Jadi itu harapannya. Posisi kerja sebagai pemimpin dan berhasil memimpin suatu perusahaan.
nggak gampang loh. Apalagi ada akibat dari pandemi kemarin. Yang 2 tahun, 3 tahun, saya ngerasain sih sampai 4 tahun ya. Kasihan itu alumni-alumni eh, perguruan tinggi yang pemikirannya hanya teoritis, aplikasinya nggak bisa. Kenapa? Ya karena kuliahnya itu di dalam kelas selalu, bahkan bukan di dalam kelas, cuman nge-zoom. Udah gitu praktek kerjanya tidak ada. Jadi saya banyak dapatkan calon-calon pegawai yang terpaksa saya katakan tidak bisa diterima karena dia orang yang cuman memikirkan teori tanpa dia bisa mengimplementasikan konsep pemikirannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian, apakah bisa sukses? Harus bisa sukses. Karena hasil penelitian itu, karena hasil penelitian itu harus diekspos. Orang harus tahu bahwa ada hasil penelitian itu. Dan dia harus bisa bikin laporan, dan dia bisa menunjukkan validasinya, kemudian dia bisa menunjukkan kegunaan di dalam masyarakat. Jadi harapan kita seperti itu kan ya. Artinya orang dikatakan sukses kalau dia sudah berhasil di suatu perusahaan atau dia sudah berhasil di masyarakat. Bukan dengan hasil bahwa dia menjadi kaya, bukan. Paling tidak orang akan mencari mencari anak ibu karena kepandaiannya. Itu belum tentu dia kaya, gitu ya. Jadi maksud saya bukan sekedar kaya, tapi memang ukuran dia sukses itu bermacam-macam. Ada yang prestasi di dalam di dalam ilmu, ada juga yang bisa berprestasi dalam ilmu, tapi dia bisa mengekspresikan kepada masyarakat bahwa dia punya ilmu yang kemudian dicari orang di mana-mana. Oke, itu harapan kita. Next. Nah, untuk penunjang belajar sukses, itu diawali dari ini. Dia harus mempunyai pengertian yang sama dengan yang dia lihat. Ditunjang oleh persepsi sesuai dengan objeknya, sehingga pemahaman terhadap persoalan itu tepat. Jadi anak itu mengatakan itu beruang ya. Yang satu mengatakan itu anjing. Nah, jadi yang mana yang benar? Jadi mereka harus melihat lagi bersama ciri khas anjing itu apa dan ciri khas beruang itu apa. Supaya untuk menetapkan bahwa dia mempunyai pengertian yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah yuk, aku minta maaf ya. Ayo kita main lagi yuk. Ini adalah untuk berinteraksi. Jadi dia bisa mengembangkan emosionalnya untuk bersosialisasi, terus kemudian berani menyatakan maaf kalau memang dia merasa bersalah. Dan orang yang di apa namanya yang merasa dirugikan menerima kesalahan temannya. Ini interaksi ini tidak mudah, ya. Tidak mudah dalam arti tidak mudah orang menerima kesalahan dirinya dan tidak mudah orang itu menerima kalau dikatakan salah oleh temannya. Nah, bagaimana cara membinanya? Harus mereka berinteraksi satu sama lain. Nah, kebetulan sekarang saya sudah mulai, saya punya program Andina dan itu sudah mulai kita expose dan kita lakukan program Andina eh, pada bulan apa ya, sekarang sekarang Maret, sekarang Maret ya. Ya, sekarang Maret pada bulan Februari. Wah, mereka senang karena mereka jadi terlihat ada anak yang nangis gitu ya.
dan dia merasa bahwa dirinya tidak berarti. Kenapa dia merasa tidak berarti? Karena dia mengatakan tadi ada tugas harus mencari patung binatang. Dia hanya bisa menemukan satu. Sementara teman-temannya memberikan 5, ada yang 7. Dia merasa tidak berarti, makanya dia menangis. Nah, kondisi ini menampilkan bahwa dia masih belum bisa meregulasi emosinya. Jadi ketahuan kan dari program itu, oh tidak bisa meregulasi emosi. Jadi kita bikin laporannya kepada orang tua supaya nanti orang tua bersama kita itu bekerja sama untuk supaya regulasi emosi dia itu berkembang. Gitu ya. Kalau regulasinya berkembang, dia akan mudah untuk berinteraksi sampai dia besar dan tidak bergantung lagi sama orang tua. Kemudian memiliki penyesuaian diri yang akurat. Jadi ada diskusi. Biasanya kalau di SD itu kelas 4 ya mulai diskusi ya. Kelas 4, 5 itu mulai diskusi karena masing-masing orang dilatih untuk mengekspresikan ide pikirannya tetapi dibantah oleh orang lain. Nah, jadi kita lihat bolehkah saya bergabung dengan klub ini? Jadi dengan spontan dia telat datang lalu dia dengan spontan mengatakan bolehkah saya ikut gabung? Itu menampilkan orang itu sudah ada keinginan untuk bergabung ke dalam suatu kelompok dan berani menyatakan. Berani menyatakannya itu yang kita hargai. Oke. Kemudian yang berikut adalah positif menghadapi kompetitif, selalu mencari tantangan, problem yang harus diatasi. Aku sekarang gagal, berarti aku tidak bisa sukses. Nah, kalau sudah kayak begini, kita jangan patahkan semangat. Kita panggil anaknya. Karena justru dengan dia gagal, kita harus mengatakan gagal itu adalah awal dari keberhasilan. Kenapa? Karena kalau dia gagal, maka dia akan apa namanya? Mencari tahu, mengevaluasi yang membuat saya gagal apa. Kita ajak diskusi, jangan didiamkan anak seperti ini. Diajak ngobrol. Coba kamu yang kamu permasalahannya apa? Coba dia harus cari dulu. Kan aku tadi disuruh itu, iya, tapi disuruh itu tuh maksudnya disuruh apa? Sebenarnya apa yang harus kamu cari? Nanti dia ngomongnya. Terus kita ajak, oh gitu. Jadi yang kamu harus cari itu. Nah, persoal yang datanya apa? Jadi kita pelan-pelan membimbing dia, mau tidak mau, anak itu mulai berpikir bahwa, oh kalau ada persoalan, kita harus tahu persoalannya apa, datanya apa, terus diselesaikannya gimana. Pengalaman dia mengevaluasi kegagalan ini akan dia jadikan modal untuk keberhasilan itu. Makanya saya dulu sama mahasiswa, kalau dia salah, saya mengatakan, nggak apa-apa ini salah, tapi ini awal dari kamu untuk bisa berhasil. Terus saya cerita, saya ajak bicara, akhirnya dia menjadi sukses. Oke, jadi penunjang belajar sukses adalah pertama adalah persepsi, kedua interaksi sosial, dikembangkan di dalam kelompok, dan dia harus mengalami kegagalan. Tidak harus mengalami kegagalan, tapi biasanya kalau dia gagal, itu eh, akan lebih mempermudah dia mengembangkan diri, karena dia pasti evaluasinya cukup serius, gitu ya. Oke, next. Pengembangan kemampuan berpikir diawali dari konkret sampai ke abstrak. Mungkin ibu bapak ingat selalu waktu anak kecil dikasih mainan. Nah, mainan itu karena konkret. Jadi kalau kita menerangkan bahwa ini apel, kita harus tunjukin.
Atau kalau dia sedang makan apel, kita bilang, oh kamu sedang makan apel ya. Oh kamu sedang makan tempe ya. Tempe itu kalau digoreng warnanya coklat. Itu kita jelaskan supaya dia paham. Dia paham konsep-konsep buah-buahan nanti. Dia paham dengan konsep sayuran. Dia paham dengan konsep kendaraan dan sebagainya. Oke? Oh, aku ngerti. Jadi yang dimaksud X itu, nah, mula-mula dijelaskan oleh guru-guru. Ya kan, dia masuk sekolah, dia dijelaskan. Nah, kemudian pengertian pertama diperoleh dari guru, kemudian dia membaca buku. Jadi dari membaca buku, oh, ini kan kemarin yang saya baca ini kan, yang kemarin Ibu Gina bilang X adalah titik-titik. Ternyata X itu terdiri dari titik-titik dia lihat karena dari buku. Jadi dia mendengar informasi dari guru, lalu di rumah dia baca buku, lalu dari buku itu dia memperoleh informasi. Jadi sama ya, anak-anak minta dibelikan atau apa namanya anggota dari Quark. Jadi dapat informasi kan dari guru mah nggak panjang lebar. Begitu dia baca Quark, oh sistematika penjelasannya itu lebih jelas dan penambahan-penambahan istilah juga mungkin lebih jelas. Sehingga, oh jadi begini. Jadi akhirnya pemahamannya, pengertian barunya lebih luas. Ya, jadi mengembangkan kemampuan berpikir tuh seperti itu. Ketika ada tugas dari guru, ia bisa menyelesaikan tugas baru dengan kemampuan abstraksi yang tinggi. Atau dia bisa menerangkan dengan, kan kadang-kadang guru mengatakan, coba ceritakan gitu ya. Atau buatlah karangan. Atau buatlah, apa namanya, madim, apa, apa namanya, majalah dinding. Atau bukan majalah dinding, harus presentasi di depan kelas. Nah, dengan penambahan dari buku, informasi dari buku, maka informasi yang diberikan dengan yang diketahui itu lebih banyak dan variasinya lebih bagus sehingga penampilannya itu menarik gitu ya. Dan muncul pengertian baru. Pengertian baru ini penting loh, karena kalau orang itu ngomong, misalnya kita sudah belajar, terus sudah gitu kita kita mengatakan, saya kemarin baca ini isinya gini-gini. Oh, jadi bisa nyambung. Yang dikatakan anak, oh ya kemarin saya juga dapat ini, tapi katanya ini sih gitu. Jadi akhirnya muncul perdebatan dan akhirnya mereka menemukan kesepakatan gitu. Oke, next. Penyesuaian diri baik. Sebagai makhluk sosial bisa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tidak lepas berkaitan dengan fungsi emosi. Jadi sederhana, jadi nggak usah repot gitu ya. Pada proses interaksi akan terjadi pertukaran reaksi emosi tanpa diungkapkan secara verbal. Jadi ada bisa juga bahasa tubuh, ya kan? Misalnya dia tadi kesenggol, terus dia meringis, terus memegang tangannya karena kesenggol. Kita tanpa dia ngomong, kita udah tahu bahwa itu dia sakit, gitu. Jadi itu adalah bahasa tubuh. Kemudian diperlukan kemampuan identifikasi reaksi emosi agar paham reaksi emosi orang lain. Jadi saya pernah dengar ya dulu ada yang meninggal terus dia datang. Terus dia mengatakan gini, orang tua dia mengatakan gini, kenapa ya orang meninggal kok ditangisi? Jadi apa yang ada di pikiran Anda dengan ungkapan itu? Saya waktu itu hanya komentar dalam hati, kok dia tidak bisa empati, tidak bisa empati, tidak bisa merasakan bagaimana kehilangan orang yang dicintai, gitu ya. Jadi
Jadi kelihatan kalau memang pada saat dia memberikan instruksi, pada saat dia menyelesaikan tugas, dia tidak ada pertimbangan emosi. Jadi misalnya suaminya meninggal, itu dia eh, ngomongin tugas, coba bayang nggak? Ngomongin pekerjaan padahal suaminya meninggal, gitu. Pada suami itu masih di makam, dia sudah ngomongin tugas. Jadi nggak ada rasa sedih dan sebagainya, ya. Nah itu kalau di pekerjaan mungkin mungkin banyak konflik ya dengan orang lain gitu. Nah, jadi kalau bisa itu dilatih. Andina itu program yang kami berikan waktu permainan itu salah satunya adalah membina untuk supaya empatinya itu empati dan perasaan pekannya itu muncul pada setiap anak. Bu, maaf saya pulang terlambat. Kamu habis dari mana saja? Jadi kalau biasanya kan anak pulang dari sekolah atau dari mana, kalau udah kemalaman saking takutnya dia ngumpet pelan-pelan masuknya dari belakang, nggak berani dari depan karena kalau dari depan ibunya yang menyambut. Nah, ini jangan begitu. Itu berarti dia bisa dikatakan sebagai pengecut. Ya, makanya hadapi. Nanti tinggal lihat reaksi ibu apa. Kita kita berani kita belajar berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nggak gampang itu, ya. Oke, jadi emosi tidak hanya kognitif yang harus dikembangkan, tapi emosi juga perlu dikembangkan. Next. Oke. Penginderaan dan penangkapan. Ada dua penginderaan menerima informasi terkait kognitif atau kemampuan berpikir, yaitu penglihatan dan pendengaran. Ya. Jadi kalau dia di sekolah, dia harus bisa mendengar dengan baik dan dia bisa melihat penjelasan guru di dalam pada apa namanya di papan tulis, itu dia harus bisa menerima dengan baik. Itu harus benar. Jadi jangan sampai kalau anaknya misalnya tidak pakai kacamata, lalu anaknya nggak mau pakai, yang harusnya pakai kacamata, terus dia nggak mau, jangan sampai itu dibiarkan. Karena itu pasti akan mengganggu pada saat dia belajar di kelas. Nah, dia melihat ikan, dia tahu itu ikan. Terus ibunya membacakan mau makan, oh aku harus makan. Jadi dia tahu, dia mendengar dengan benar maksud dari ibunya. Penglihatan merupakan penerimaan informasi yang dilihat. Pendengaran merupakan penerimaan yang didengar. Sebaiknya kedua penginderaan ini harus cukup baik, berkembangannya cukup baik, agar dia bisa menangkap informasi yang di luar dirinya itu dengan tepat, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan pengamatannya dan pendengarannya. Next. Pengamatan dan persepsi. Informasi yang diamati akan masuk ke dalam otak yang akan berubah menjadi suatu pengertian. Pengertian ini yang disebut persepsi. Misalnya nih contoh, dua anak ini. Ibu dandannya lama amat. Itu bapak. Kenapa? Karena pengalaman beliau biasanya ngelihat si ibu kalau dandan teh lama. Karena selalu bersama-sama di dalam kamar itu saya saya sudah selesai dandannya, si ibu masih belum. Jadi dia mengatakan dengan dia nunggu berdua di luar bersama anaknya, dia mengatakan ibu dandannya lama amat ya. Tapi anak beda. Kalau ibunya nggak keluar-keluar, pengalaman karena ibunya ternyata sakit. Misalnya sedang mengobati kakinya yang luka.
Jadi lama keluarnya. Jadi si anak mengatakan, ibu kenapa ya? Sakitkah? Ya. Jadi persepsi di satu persoalan saja akan memunculkan pengertian yang berbeda. Ya, itu wajar. Itu yang makanya seringkali disebut miskomunikasi. Gitu ya. Miskomunikasi itu karena persepsinya berbeda. Jadi kita jangan marah sama dia persepsinya beda. Makanya kalau anak itu tidak mengerti, memberikan pengertian yang berbeda, harus cepat diluruskan. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, persepsinya akan terus beda. Lalu kita marah-marah. Jadi waktu itu ada seorang ibu bilang begini, Bu, anak saya itu kenapa ya suka melawan? Terus maksud ibu melawan gimana? Melawannya seperti apa? Saya tanyakan. Jadi kalau saya kasih tahu, Bu, dia itu melototin saya. Seolah-olah tidak suka. Terus saya bilang sama ibunya, nanti dulu, Bu, kalau ibu ngasih tahu ke bapak, suami ibu, kalau melotot, mungkin itu marah. Tapi kalau anak belum tentu. Ternyata dari hasil tes, anak itu koordinasi visual motoriknya lambat, tidak bagus. Jadi saya bilang, Bu, anak ibu kayaknya daya asosiasinya belum berkembang baik. Jadi ketika ibu bicara, anak ini berusaha untuk menangkap maksud ibu. Mungkin kata-kata ibu ditangkap, tapi pengertiannya yang masih susah untuk dia terjemahkan. Gitu. Jadi persepsinya si ibu mengatakan anak ini melawan. Kalau saya melihat bukan melawan, tapi dia apa namanya? Dia itu lambat untuk menangkap informasi yang dijelaskan itu. Gitu ya. Oke, jadi persepsi itu penting. Next. Fungsi pengamatan tuh ada pendengaran. Nah, pendengaran itu termasuk bunyi, ya. Bunyi itu juga Iya. satu persepsi. Misalnya di saat membaca, anak harus membunyikan dengan intonasi yang baik. Harus memperhatikan tanda baca. Kalau misalnya itu tanda tanya, itu tanda seru, itu titik, dia harus bisa membunyikannya dengan baik. Karena kalau tidak, bisa muncul salah pengertian. Benar nggak? Misalnya nih, saya dulu ada seorang ibu. Ibu itu kayaknya nggak bisa marah. Ya. Dia nggak bisa bersikap tegas. Jadi tidak dianggap sama anak itu. Misalnya nih, ayo nak bangun gitu. Ayo nanti ke saya nanti kesiangan loh. Nanti ini lembut kan? Coba kalau dikatakan, ayo bangun. Ini sudah terlambat. Ini sudah jam segini. Tegas kan? Jadi anak tahu, oh ibunya udah mulai marah. Kalau itu kan enggak, ah ya udah tidur lagi aja gitu ya. Jadi bunyi atau suara itu berpengaruh. Apalagi di dalam bernyanyi, ya kan bisa fals, tidak bisa mengikuti iramanya. Ada loh orang yang nggak bisa mengikuti irama. Kita lihat adalah di awal misalnya menyanyi sambil tepuk tangan. Jadi dulu ada ya klien saya yang gini, burung kakak tua gitu. Jadi nyanyinya begitu, tapi tepuk tangannya tidak burung kakak tua, bukan begitu. Tapi burung kakak tua. Jadi ini kemana, itu kemana. Ini berarti dia hatinya, perasaannya masih susah untuk menyesuaikan dengan perasaan orang lain. Jadi bertepuk tangan itu merupakan media
untuk mengembangkan arti bunyi, untuk menyesuaikan yang dia nyanyikan, yang dia suarakan dengan irama yang lain dari yang dia dengar. Gitu. Ya, oke. Jadi bunyi itu penting. Jadi kalau saya biasanya kalau misalnya anak itu agresif atau anak itu nggak jarang bicara, maka biasanya saya pakai lagu. Dia suruh nyanyi atau pada waktu dia mau tidur, dibunyikan suatu irama yang lembut supaya anak itu perasaannya mengikuti irama tadi. Nah, kalau iramanya sudah mengikuti, sudah stabil, biasanya dia akan mudah menyesuaikan diri. Oke, next. Pengamatan, persepsi, dan berpikir. Pengamatan untuk menangkap informasi sesuai dengan stimulusnya. Misalnya itu jarum suntik. Informasi yang sudah ada dalam pemikiran dimaknakan dan diberi pengertian. Terasa sakit kalau disuntik. Ya. Jadi begitu ada pengumuman, anak-anak besok ada imunisasi. Waduh, aku disuntik. Wah, sakit ya gitu. Jadi dia sudah mengasosiasikan dengan persepsi pengertian bahwa jarum suntik kalau dikenakan ke lengan saya, ditusukkan ke lengan saya itu terasa sakit. Informasi yang telah diberi pengertian yang disebut persepsi. Jadi kalau ibu bapak melihat anak itu salah bicara, jangan dimarahin. Dicek dulu persepsinya sama enggak. Kalau persepsinya tidak sama, baru dicari tahu apa yang menyebabkan dia persepsinya beda. Dicek. Kita misalnya dia suruh main puzzle. Bisa enggak dengan cepat? Kalau dia tidak bisa dengan cepat, berarti pengamatannya itu, pengamatan bentuknya itu Sik, terhambat. sik. Apa perhatiannya jadi Tolong di mute ya, Bu. Gitu. Ya. Setiap informasi yang diterima perlu dimaknakan oleh anak yang sedang belajar. Pengertian-pengertian informasi. Jadi ibu bapak, tolong jangan segan memberi penjelasan kepada anak. Kadang-kadang kita lagi sibuk atau kita lagi ngegosip atau kita lagi WA-WA-an, anak bertanya itu nggak dijelasan detail. Cuma dikasih tahu, oh iya itu sama, oh sama itu, dah titik. Benar, anaknya bisa tahu jawaban dari pertanyaan. Tetapi dia nggak mengerti. Yang penting ibunya jawabnya seperti itu. Misalnya, Mah, ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Dah, selesai. Beda halnya kalau misalnya, Mah, ibu kota Indonesia apa? Coba kamu ambil peta buta. Sorry. Coba kamu ambil buku peta. Nah, coba kamu cari. Yang disebut ibu kota itu kalau apa eh, simbolnya adalah kotak besar, gitu kan? Kalau kotak kecil itu bundar-bundar. Nah, nanti jadi dia cari sendiri. Kita mengajarkan untuk dia mencari, mengajarkan untuk dia mengeksplor. Karena alam semesta itu luas banget. Nggak mungkin kita memberi semua kita berikan dari mulut orang tuanya. Dia bisa berkembang dari mana saja. Karena waktu itu ada pasien saya ngomong gitu. Jadi anaknya masuk asrama boarding school di Bogor. Bukan di Bogor sih, di Ciputat ya. Nah, anaknya ditanya, kamu sedang di mana? Aku sedang mau ke Bogor, ini naik angkot. Dia marah, si ibu marah. Terus dia bilang, Bu Indun, dia kan belum diajarin sama saya untuk naik angkot.
Kenapa harus ibu yang ngajari? Mungkin dia dengan teman-temannya lebih senang karena rame sama-sama seangkatan. Jadi nggak harus dia belajar naik angkot itu harus dari ibunya. Kan ibunya sibuk, saya bilang. Jadi biarkan anak itu bisa berkembang. Oke? Jadi itu akan membantu mengembangkan konsep berpikir anak. Nah, hati-hati. Saya kemarin, bukan kemarin, bulan Februari, saya ke Jakarta memberikan ceramah kepada guru-guru yang terkait dengan bagaimana perkembangan membaca. Tiba-tiba ada seorang guru yang mengungkapkan bahwa gimana caranya supaya anak-anak itu cepat berpikir, cepat mendapat hasil. Padahal itu sekolah bagus. Saya tahu itu sekolah bagus dan peduli dengan metode dan sebagainya pendidikan di sekolah itu. Buat saya itu bahaya. Kenapa? Kalau sekolah, guru itu jangan ngajarin cara cepat. Karena kalau cara cepat, persepsinya belum paham, pengertian pengertiannya belum sesuai, dia harus sudah bisa menjawab, terutama di matematik. Jadi dia oke, dia bisa menjawab dan benar, tetapi dia tidak pernah belajar memproses. Ini yang seringkali saya dapat dari sarjana-sarjana baru. Jadi dia kebiasaan dapat hasil, tapi dia tidak tahu, bukan sarjana-sarjana, ya kebanyakan sarjana baru begitu. Atau mahasiswa yang mengalami hambatan membuat skripsi. Dan dia merasa jadi bodoh karena dia tidak bisa mengerti maksud dari dosen. Karena dia tidak pernah memproses. Dia tidak pernah mengidentifikasi persoalannya apa. Karena dia belajar dengan cara cepat tadi. Jadi tolong, sekolah salah satu lembaga yang mendidik anak untuk bisa menjadi pandai, bisa menjadi cerdas. Jadi proses ini harus dialami di sekolah. Pengalaman saya dengan beberapa sekolah dengan gurunya seperti itu, dan pengalaman saya dengan siswa eh, apa yang menjadi korban dari cara guru menerangkan seperti itu, saya mewanti-wanti anak-anak saya. Kamu tolong cek anakmu, kalau berpikir harus begini. Terus benar, ya. Terus akhirnya ayahnya bilang, kamu kalau yang nanya papa, kamu jawabnya seperti ini. Terus anaknya jawab, oh papa mau cara panjang ya, katanya. Iya, cara panjang itu sama dengan dia melatih proses berpikirnya. Gitu ya, itu mungkin peringatan aku. Next. Nah, permasalahan dalam menyelesaikan tugas di sekolah, ini adalah posisi duduknya tidak boleh seperti ini. Gambar dulu bebek nak, mana Lihat, bebek? pegang jarinya. Iya mana bebek? Tolong di Mana? Tolong di mute ya, Pak. Pak, tolong di mute ya, Oh itu Pak. bebek. Pak, tolong di unmute ya. Mungkin dari pusat bisa nggak ya, Oh itu sapi. Mbak Seli? Suara Mbak Seli, videonya, Bu. Suara video PowerPoint-nya. Saya mute saja ya. Kalau gambar Saya mau ayam, tanya. bilang kuku kuku. Oh ayam. Kalau gambar gajah pelek gajah. Oh itu tolong di gajah. mute, Pak. Nggak Kalau bisa dari pusat ya, Mbak. gambar jerapah. Oh,
Habis Langsung next tulis. aja, Kak. Ya, sudah, Bu. Ini tadi saya apa terputar videonya, Bu. Ini diputar. Ya, Ya. silakan, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ada anak yang duduk posisi duduknya seperti ini, tolong diperbaiki dan tidak boleh. Karena ini akan membuat dia nanti tidak bisa konsentrasi. Yang sebelah kanan mungkin jangan dilihat dulu ya. Terus berikutnya, next. Pegang pensil. Kalau ada yang memegang pensil seperti ini, itu bukan nggak bisa mengerjakan tugas sekolah sih. Bisa. Tapi ada kemungkinan anak ini kadangkala melamun. Dan dia untuk menggerakkan pensil untuk mengerjakan tugas menjadi lama. Ya, jadi kalau bisa ada yang seperti ini perlu kita seriuskan, jangan dibiarkan gitu maksud saya. Oke, next. 1 menit. Nah, ini seringkali terjadi nih. Badannya lemas, dia duduknya seperti ini, berarti tidak tegak. Ya, ini juga contoh-contoh anak yang konsentrasinya kurang baik atau yang fokus perhatiannya kepada penjelasan guru yang kurang baik. Oke, next. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi saya menerangkan soal berpikir, adanya persepsi pendengaran, persepsi lihat, itu semua berawal dari kemampuan dia fokus. Fokus terhadap informasi yang dia lihat. Oke. Nah, untuk bisa fokus ini adalah berhubungan dengan panca indera dan gross and fine motor. Kenapa? Karena kalau dia bisa fokus dengan baik, maka dia bisa menangkap informasi dengan benar dan dia akan mengembangkan persepsi dengan benar. Jadi selalu dia mengerti apa dari informasi yang ditangkap untuk dia olah menjadi di dalam pemikiran dia. Oke? Jadi untuk orang itu tadi kan halaman pertama saya katakan ini orang sebagai pimpinan dan dia berprestasi. Sarjana yang berprestasi jadi pimpinan. Peneliti yang berprestasi, dia jadi peneliti yang bagus. Semua itu bisa tercapai kalau fokusnya bagus. Karena saya sekarang dapat anak S2, itu fokusnya jelek. Jadi susah untuk mengerjakan. Nah kan saya khawatir, kalau dia nanti lulus, pasti dia susah akan mendapat pekerjaan. Jadi akhirnya saya latih untuk dia bisa fokus. Jadi fokus ini penting. Dia munculnya dari penginderaan, dari indera penglihatan, dari terutama penglihatan dan pendengaran, tapi ada juga perabaan. Perabaan berpengaruh nggak? Berpengaruh. Jadi kalau dia terganggu misalnya di sini ada merek blus gitu ya, merek hem, dia akan gini-gini. Atau kalau dia misalnya dicubit terus dia nggak kerasa, itu dia pasti badannya kaku atau badannya lemah gitu. Nah, itu akan memunculkan sensori integrasi yang tidak baik. Nah, sensori integrasi karena dia sering bergerak, akibatnya mengganggu penglihatan dia. Akhirnya mengakibatkan persepsinya menjadi tidak mengerti. Gitu ya.
Nah, kemudian ada gross fine motor. Tulang punggung kita itu adalah pusat dari saraf-saraf untuk dia bisa melakukan sesuatu. Otot tubuh bagian atas, bahu, lengan, pergelangan, jemari, telapak tangan. Itu adalah telapak yang untuk menulis. Lengan itu untuk menahan ketika dia akan menulis. Kemudian otot tubuh bagian bawah, panggul, paha, betis, pergelangan, jemari, dan telapak kaki itu akan menetapkan keseimbangan gerak dia. Jadi kalau dia tidak seimbang, maka dia kalau duduk tidak betah. Sehingga bergoyang-goyang. Saya kemarin dapat orang pegawai. Itu atasannya udah ngamuk terus sama dia karena setiap kali dikasih tahu, dia mengatakan mengerti, tapi hasilnya salah. Dia akhirnya disuruh ke psikolog. Nah, kemarin saya tangani. Minggu lalu saya tangani. Ternyata paha dan betis dia sangat kaku yang membuat dia tidak betah duduk lama. Jadi ketika dia diajak bicara, dia nggak bisa fokus. Jadi dia sendiri mengatakan, "Bu, saya jeleknya di fokus." Iya, saya tahu. Makanya saya ingin bantu kamu supaya fokus kamu baik. Karena kamu punya otak. Otak kamu yang harus saya benarkan. Tapi kan saya nggak bisa lihat otak kamu. Makanya saya perbaiki supaya kamu bisa fokus. Gitu. Jadi fokus ini penting. Sensori integrasi dan keseimbangan itu bisa menjadi fokus. Bisakah kalau sensori integrasinya baik terus keseimbangannya jelek dia bisa fokus? Enggak. Bisakah keseimbangannya dia baik tapi sensori integrasinya tidak baik dia bisa fokus? Enggak. Jadi dua ini harus bagus. Oke? Kalau penglihatan bisa, kalau dari panca indera, kalau penglihatan itu bisa dari dokter, penciuman kita bisa kasih, misalnya dia suruh ngemut jeruk, kelihatan, dari pengecap, penciuman. Penciuman itu hidung ya. Penciuman itu kalau kita kasih bau-bau apa gitu, apakah dia meringis atau tidak, kita bisa mengukur seperti itu. Kalau pengecapan itu kalau rasa, rasa manis, rasa asin, reaksinya akan berbeda. Kemudian kalau pendengaran itu kita bisa bawa ke THT. Kalau perabaan diapakan? Nah ini yang jadi masalah. Perabaan agak susah. Tapi kalau misalnya anak ibu bapak itu lari-lari, nggak bisa diajak diam, itu pas coba ibu cubit dengan keras, dia bereaksi nggak? Dia teriak sakit nggak? Kalau dia tidak berteriak sakit, berarti perabaannya bermasalah. Itu yang membuat dia selalu ingin bergerak. Entah badannya kaku, entah badannya letoy, gitu. Ya, jadi fokus itu penting. Ini proses ini kami akan seminarkan di bulan April tanggal berapa ya? 26, 27, 28 gitu atau 25. Pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu akhir April. Bisa hari pertama itu online, hari kedua itu offline, hari ketiga hanya untuk psikolog. Ya. Jadi kalau ibu bapak berminat, anaknya mengalami hambatan konsentrasi atau terganggu fokusnya, bisa ikut itu di Jakarta. Nanti flyernya mungkin akan dimunculkan. Oke? Jadi sekali lagi, jadi orang itu bisa berhasil kalau fokusnya diawali dengan fokus yang baik. Next. Udah toh? Habis ya, Bu? Ya, Bu, iya. Oh ya, habis. Oke. Oke, Ibu Bapak, ini semua
Saya hanya menyentil supaya jangan puas hanya dapat hasil. Jadi kadangkala orang tua sering mengatakan gini, hasil rapotnya bagus kok, Bu. Betul, hasil rapot bagus. Yang saya tanyakan, prosesnya bagus nggak? Kalau prosesnya oke, oke. Pasti proses itu akan mengakibatkan hasil yang bagus. Tapi hasil yang bagus belum tentu prosesnya baik. Itu dulu, boleh kita lakukan diskusi. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Nah, tadi sudah dibahas lengkap sekali ya dari mulai penunjang belajar sukses hingga tahapan pengembangan kemampuan berpikir. Di sini mungkin untuk Bapak Ibu atau peserta webinar yang ingin bertanya bisa raise hand atau ketik di kolom chat ya. Atau right hand juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Joan. Wah, ini dari peserta Bu, dari anak-anak. Iya, Halo, boleh. halo Joan. Silakan. Silakan Silakan, Joan. Joan. Selamat sore. Sore. Mau tanya Kak, apa? Idun ini, Apa? em, Mbak ini, Mbak Mm-mm. Idun ini seorang dokter ya. Kenapa kok apa itu? Mbak Idun ini apa itu menjelaskan tentang bidang akademik dan cakap sosial, kunci keberhasilan anak masa kini. Oh, saya bukan dokter, Joan. Saya psikolog. Oh, Tapi saya suka bekerja sama dengan dokter saraf. Jadi, kalau ada yang susah mengerti, itu biasanya saya akan rujuk ke dokter saraf. Nanti dokter saraf mengatakan bahwa anak ini kiri dan kanannya tidak bagus. Nah, terus saya akan menterapi, saya kasih intervensi gitu. Ya, terus di sini juga pertanyaan untuk Kak Shelly. Kak Shelly ini sampai jadi jam saya berapa? bukan dokter. Ini sampai jam setengah lima, jam 16.30. Astaga. Ya, Kenapa? apa Mau ada tanya lagi? pertanyaan lagi? Nggak ada kayaknya. Ya, sudah ya. Nah, Hmm. terima kasih Joan. Nah, ini ada dari Ya, garis miring Nova. Silahkan untuk disampaikan pertanyaannya. Ya izin off kamera ya Miss. Ya Iya, boleh. Soalnya silakan. Boleh. sambil kerja di rumah. Ini apa? Saya mau tanya Bu untuk gangguan apa fokus gitu kan. Nah, kalau saya sih terlalu fokus mungkin ya. Jadi ketika misalnya nyuci piring gitu kan, Hmm. anak anak manggil itu suka nggak kedengeran gitu kan. Nah, itu tuh harus di lah bahasa Sundanya apa ya? Dipegang Colek. gitu, Hmm. dicolek gitu. Bun, bun gitu. Ah iya ya, kenapa kenapa gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Nah, ternyata hal itu juga kayaknya itu nurun ke anak saya gitu, Bu. Jadi eh gimana ya Bu ya maksudnya harus seperti apa, harus bagaimana gitu kan Bu. Soalnya kan zaman sekarang kan nggak boleh ya kita fokus di satu bidang itu harus multitasking gitu kan, bisa apa aja gitu kan. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Terima Jadi kasih. ini persoalannya di anak atau di ibu? Di saya dulu Bu, lalu Oh, ibu. saya iya lalu saya mengidentifikasi dok. Kayaknya anak saya itu lebih mirip ke saya daripada papanya gitu. Jadi kayak harus didatengin gitu kan. Deh ini apa namanya? Ya seperti itu, seperti yang tadi saya katakan gitu kan. Jadi harus disentuh dulu gitu karena bukannya nggak kedengeran, tapi emang apa maksudnya telinganya bagus Bu gitu. Cuma nggak tahu mungkin sambungan di otaknya gitu kan kurang bagus itu. Jadi nggak kedengeran gitu Bu.
Eh, Bu, apakah Ibu cuman di pendengarannya bagus? Mungkin Ibu sensitif di telinga ya, Bu ya? Sensitif di telinga tuh maksudnya gimana ya, Bu? Ibu sering garuk-garuk telinga gitu? Anaknya sering garuk-garuk telinga gitu? Sebentar-sebentar pegang telinga? Nggak sadar ya? Oh, enggak sih, enggak sadar, Bu. Tapi kalau buat Ibu, bisa Ibu tarik-tarik telinga supaya telinganya lebih berfungsi dengan baik. Ya, ditarik-tarik aja ke bawah, ke atas sambil iseng gitu. Atau kalau untuk Ibu, mungkin Ibu mendingan ikut olahraga yoga deh, Bu. Oh iya, Ibu, terima kasih. Ibu ikut olahraga nggak, Bu? Enggak. Coba Ibu ikut olahraga yoga deh, Bu. Ya. Jadi di situ Ibu dilatih untuk bisa fokus. Sehingga yang terganggu ini kan sebenarnya adalah persepsi pendengaran kan ya, Bu ya. Nah, persepsi Ya. pendengaran itu kan dengan telinga. Oke. Nah, mungkin Ibu tidak tidak fokus. Kalau olahraga yoga itu kan ada pernafasan. Nah, di pernafasan itu akan membantu kita, Bu, untuk bisa lebih fokus. Fisik Ibu juga dibentuk gitu ya. Kemudian apa namanya pernafasan Ibu juga diatur dan itu mempermudah Ibu untuk apa lebih bisa fokus. Dicoba deh. Kalau anak Ibu barangkali harus coba ibu bawa ke apa namanya untuk di treatment, Bu. Untuk di treatment untuk keseimbangannya coba. Oh, siap, siap, Bu. Nah, karena anak Ibu kan Nah, masih dulu kecil ya. ya. Iya, betul. Mm-mm. Jadi, umur berapa Bu anak Ibu? Umur 8. Oke, 8 tahun masih 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 memungkinkan dan mungkin lebih bisa lebih cepat gitu. Kalau enggak Ibu datang di seminar itu, nanti Ibu di hari pertama aja Ibu datang. Yang penting hari kedua deh. Hari kedua aja Ibu datang sampai hari kedua. Hari pertama dan hari kedua Ibu datang. Nah, itu Ibu akan mendapatkan pengertian kenapa anak Ibu itu eh, kalau dipanggil susah nengok. Itu berarti nggak Hmm. ngeh kan, Bu? Iya. Nah, yang Ibu bilang harus ditoel baru dia nengok gitu ya. Berarti Iya. pendengarannya yang terganggu. Tapi terganggunya bukan karena THT, bukan karena tuli gitu ya, tetapi karena nggak nggak tanggap aja gitu. Nah, nggak tanggapnya itu yang harus di diintervensi, harus diterapi. Jadi bisa ditarik-tarik, coba Ibu coba anak Ibu juga telinganya ditarik-tarik gitu ya. Mungkin itu sama dengan olahraga telinga, Bu. Ditarik. Jadi kalau dipikir ya, zaman dulu kan kita kalau salah itu dijewer ya. Ternyata itu benar ya. Jadi mungkin kita emang nggak dengarnya nggak bagus, jadi kita dijewer gitu ya. Itu zaman dulu loh, zaman bapak saya mendidik saya tuh begitu. Kalau kita salah pasti dijewer gitu. Mungkin itu Cewek. masukannya ya, Bu. Iya, Oke, terima kasih, Bu. Saya akan praktekkan. ya, Terima kasih banyak. dicoba ya. Widun, Yuk, Ya. Widun, ya, Widun. ya. Ini ada tadi. Saya sudah jawab ini. Dari saya Angelin, stay baik papan. Bu, bagaimana ya anak supaya cepat mandiri dan belajar? Contoh kewajiban belajar pasti diingatkan terus. Terima kasih, Bu. Nah, aku udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah ada yang disuruh dan ada juga yang gak perlu diingetin nih. Kewajiban itu gak harus diingetin. Betulkah? Ya. Jadi dibiasakan anak itu jangan tergantung dari diingatkan. Jadi begitu dia sudah selesai baru dikasih tahu. Berarti yang ini kenapa tidak kamu kerjakan gitu. Oh iya saya lupa. Gitu ya. Nah sekarang tinggal dilihat. Dia Tapi lupa kata papaku itu lupa itu kata bodoh, kata papaku. apa? Lupa itu apa? Kata papaku itu
kalau aku sering bilang apa itu sering bilang kata bodoh kok bodoh kata Lupa. lupa itu kata papaku itu kalau aku sering bilang lupa itu kata papaku itu akan menjadi kata bodoh. Enggak juga. Orang itu jangan kita berpikiran negatif. Jangan kita mengatakan orang itu bodoh. Tapi ada bagian tertentu yang tidak berkembang dengan baik yang membuat dia bisa lupa. Nah, yang itu berarti harus diintervensi, berarti harus diterapi. Ya, saya nggak setuju kalau orang itu lupa terus disebut bodoh. Oke, jadi kita harus cari tahu apa penyebab dari lupa tadi. Oke? Ya terus ini ada satu pertanyaan lagi di chat. Bisakah apa itu Bu Idun bisa apa itu bahas yang ada di chat? Iya, ini sedang akan kita bahas ya, Joan, untuk Nah, Johan sudah ya. yang Nanti ada yang di lain nggak dapat chat ya. pertanyaan. Oke, Terima kita kasih. akan bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini sudah banyak sekali ya, Bu, untuk pertanyaan. Ini ada satu, dua, tiga, ada enam, ada tujuh pertanyaan dari peserta kali ini. Kebanyakan orang tua sepertinya. Yang pertama saya bacakan ya dari Johan Tanzil Bapak, mungkin ya Bapak Johan Tanzil. Ibu Indun, bagaimana tips cara sederhana untuk melatih konsentrasi anak dalam belajar atau mengerjakan sesuatu supaya tidak cepat bosan? Kalau anak itu tidak konsentrasi, tolong diperiksa semua dulu, Pak. Bapak yang nanya ya? Seperti ya, Jadi artinya, tadi saya ungkapkan bahwa harus bisa fokus. Nah, setelah bisa fokus, maka dia akan bisa konsentrasi. Gitu. Jadi mana dulu? Fokus dulu atau konsentrasi dulu? Fokus dulu. Karena konsentrasi itu adalah dia melakukan suatu aktivitas berpikir untuk mengkaitkan antara satu variabel dengan variabel lain untuk memunculkan pengertian baru. Oke, jadi eh, dia harus tahu dulu variabel pertama informasi itu pengertiannya apa. Variabel kedua pengertiannya apa. Nah, itu disatukan. Muncul muncul jawaban baru. Misalnya 2 ditambah 5, tapi itu harus luar kepala kita harus menjawab. 2 ditambah 5 kita bisa mengatakan 7. 2 itu artinya apa? 5 itu artinya apa? Kalau dijumlahkan itu jadi apa artinya? Gitu. Itu konsentrasi. Jadi yang pertama adalah fokus, yang kedua konsentrasi. Nah, yang harus dilihat adalah tadi keseimbangannya bagaimana, sensori motoriknya bagaimana. Kalau dua-duanya oke, baru dia bisa fokus. Jadi biasanya kita mentreatmentnya adalah eh, apa keseimbangannya sama intervensi, apa sama sensory integrationnya, gitu Pak. Ya, jadi untuk melatih adalah itu. Misalnya nih Pak, bisa aja Bapak menyuruh anak itu duduk sila, emoh, tapi tidak boleh ditumpuk. Jadi duduknya seperti orang yoga, silanya seperti itu. Jadi kakinya nggak boleh menumpuk. Suruh tahan dia, duduknya harus tegak, punggungnya harus tegak, lalu kepalanya juga nengok ke depan, dia suruh lihat satu titik, misalnya setiap hari 1 menit. Itu akan membantu. Yang harus Bapak kontrol adalah punggungnya tegak. Karena kalau punggungnya tidak tegak, itu sama dengan seperti contoh tadi kasus yang perempuan yang tiduran itu, Pak. Itu yang tiduran itu, yang depan laptop, itu pasti dia tidak bisa duduk tegak. Sehingga dia Aku konsentrasinya terganggu. juga pernah gitu sih. Ya, Bu oke Pak. Idun aku pun juga pernah kayak gitu di kayak
Aku Mbak, pun Mbak, juga pernah dikontrol. tidur kayak gitu karena aku nggak bisa. Oke. Oke, selanjutnya terima kasih Bu untuk jawabannya. Jadi antara untuk melatih konsentrasi itu pertama kita harus melatih fokus anak dulu begitu ya Bu. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sinta Dewi. Selamat sore Ibu Indun. Menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan mindfulness dan apakah ada hubungan mindfulness dengan fokus anak? Dan juga bagaimana Apa? mindfulness, Mindfulness. mindfulness ya Bu. Oke. Dan bagaimana cara melatih mindfulness untuk anak usia 12 tahun? Mindfulness tuh maksudnya gimana ya? Mindfulness itu sepertinya sekarang itu lebih ke ini ya, Bu. Mungkin Ibu Eva bisa menjelaskan ya kalau misalnya ada yang salah, tapi misalnya tuh lebih berhati-hati dan mindful gitu dalam melakukan kegiatan gitu. Ya, kegiatan kegiatan mainannya apa dulu? Yang Mungkin aku tanya itu justru jenis mainannya apa? Ibu Eva mungkin bisa, apakah bisa berbicara langsung, Bu? Mungkin maksudnya ini Bu mindful lebih fokus kayak yang tadi Ibu jelaskan itu Bu, Hmm? fokus pada kegiatan satu Ya, saat gitu. Mungkin ya. ya. Jadi seperti saat membaca, beneran hanya membaca aja, tidak melakukan atau menyambi hal yang lain. Jadi hanya menikmati yang dilakukan pada saat itu gitu. Bukannya memang harus begitu ya? Gimana sih maksudnya? Aku nggak ngerti. Ya, nah, ya pertanyaannya ini kan hubungan antara mindfulness, hubungan mindfulness dengan fokus anak. Bagaimana cara melatih mindfulness untuk anak usia 12 tahun? Jadi artinya anak itu terkonsentrasi sama mainan yang sedang dia mainkan gitu maksudnya? Sadar sekitar atau sadar akan diri sendiri di lingkungan. Istilahnya yang saya tidak paham ya. Ini Bu mindful itu mungkin kan sekarang kan banyak bahasanya dengan mindful. Ini kita ngobrol ya. Jadi ini nanti mungkin Bu Eva juga bisa kasih masukan. Mindful itu lebih ke istilah yang sekarang lagi ngetren gitu Bu untuk kita lebih mawas diri mungkin bahasanya gimana ya. Sadar diri saat ini kita sedang melakukan apa, fokus. Nah, ini cara ngelatihnya untuk anak umur 12 tahun tuh gimana gitu. Mungkin gitu ya Bu Eva ya. Oh, ya ya kebayang sih sama saya. Eh, yang harus diperhatikan adalah body image-nya bagus nggak? Body image itu untuk menyadarkan diri anak paham apa yang harus dia kerjakan. Jadi kita biasanya sebutnya itu kesadaran diri. Apa itu body image? Dia menyadari posisi dari anggota tubuhnya. Jadi caranya adalah kita pegang anggota tubuhnya dan dia harus menjawab dengan spontan. Jadi misalnya kita tekan bahunya, kita pegang begini, lalu dia harus menyebutkan bahu, dagu, sikut, dada, terus punggung kita elus, dia harus menyebutkan dengan spontan. Kalau dia tidak spontan, itu berarti body image-nya belum berkembang dengan baik. Eh, gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya nih, ada guru sedang menjelaskan, terus sudah gitu, oke, kamu sudah mengerti, buka halaman 50, kerjakan soal nomor 1 sampai 3.
Dia mendengar instruksi itu, tapi dia tidak mengerti bahwa dia harus mengerjakan soal. Jadi itu disebabkan kesadaran diri dia belum baik. Nah, apakah itu yang dia maksud? Gitu ya. Jadi saya sering dapat siswa yang datang ke saya, pasti treatmentnya adalah body image. Nah, terus betul. Jadi dia kalau ditanya gini, ini apa? Bahu. Berarti dia belum bisa. Body image-nya belum berkembang baik. Oke? Jadi dia kalau misalnya gurunya mengatakan, nah nggak boleh main di sini. Oh iya. Dia paham kata-katanya, tapi dia tidak paham apa yang harus dia lakukan. Maksudnya, dia kan harus pergi dari ruangan itu. Nah, itu yang dia tidak paham. Jadi, kepala sekolah kesel, lalu dikirim ke saya. Nah, kita biasanya keseimbangan, body image, koordinasi visual motorik itu adalah treatment kita pertama untuk anak bisa menyesuaikan diri dengan akademik. Gitu. Setelah itu, setelah body image-nya baik dan sebagainya, bapaknya bilang, udah Bu, saya udah nggak pernah dipanggil lagi tuh sama kepala sekolah, katanya gitu. Ya, karena pasti anaknya sudah mengerti apa yang harus dilakukan, jadi nggak ada masalah lagi. Gitu. Ya kita sebutnya body image. Jadi dia ya fullness tuh tadi ada yang ungkapin awareness dan sebagainya. Tolong dikuasai istilah-istilah itu. Awareness itu kan munculnya adalah di emosi. Jadi emosi awareness dan itu dimulainya dari dasar bersama ibunya. Udah beda lagi gitu loh. Awareness itu. Gitu. Ya, jadi saya hanya mengira-kira maksud dari mindful itu adalah keseriusan dia untuk mendengarkan dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Gitu ya maksudnya barangkali ya, kira-kira begitu. Nah, itu memang sering sekali sekarang terjadi. Kenapa? Karena body image-nya dia jelek. Jadi kalau body image-nya belum berkembang baik, pasti akan mengalami seperti itu. Gitu. Ya, oke, mudah-mudahan puas jawabannya, Bu Sinta. Kasih Bu. Nah, selanjutnya ini saya baca lagi. Baik Bu, terima kasih. Iya, dari Ibu Eva Sinta Dewi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sally Angelin, Balikpapan. Bu, bagaimana ya anak supaya cepat mandiri dalam belajar? Contoh kewajiban belajar mesti diingatkan terus. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kemampuan belajarnya dia memang sudah bisa nggak? Misalnya, kalau dia sedang mengerjakan tugas nggak main-main. Jadi dia serius mengerjakannya. Itu satu. Kalau dia sedang makan, dia serius makan. Ya, terus apalagi? Pokoknya ibu memberikan tugas, ibu memberikan tugas, terus itu dikerjakan oleh anak itu. Misalnya, tolong ambilkan tas mama ada di kamar, lalu dia ambilkan, gitu ya. Kalau seperti itu aman, artinya dia bisa mengerjakan, maka kalau kecepat dalam belajar itu kita harus percaya. Untuk awal kita harus sabar. Jadi maksud saya percaya, oke, atur waktu. Kamu mau main jam berapa? Kamu mau belajar jam berapa? Kalau dia bilang mau belajar pulang sekolah, maka pulang sekolah itu misalnya jam 13, maka dia dia makan dulu, baru dia belajar. Kalau dia main, kita tinggal ingatkan. Kan kamu janjinya mau belajar, kenapa kamu main? Jadi selama ibunya tidak tegas, maka anak itu juga akan memberikan ekspresi yang tidak jelas. Dan pasti dia akan memanipulasi ibunya kalau tahu ibunya tidak tegas. Gitu. Jadi pertama ibunya harus tegas kalau gitu.
Tapi kalau dia masih masih dalam arti ADD atau ADHD yang susah konsentrasi atau kok susah atensi, susah fokus, itu kita agak susah untuk mendisiplin. Jadi mendingan untuk dia bisa fokus itu di treatment dulu, baru kita bisa bersikap tegas gitu. Oke Bu, Ibu Sali. Kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Betsy. Ibu Indun, bolehkah kita meminta ditunjukkan sertifikat atau bukti dokumen resmi untuk seorang psikolog? Karena banyak sekali klinik tumbuh kembang anak sekarang bukan ditangani oleh psikolog. Lalu bagaimana supaya kita tahu apakah yang handle anak kami seorang psikolog atau bukan? Ada SIP Bu, surat izin praktek psikolog ada Bu. Jadi Ibu tanya aja nomornya berapa. Sekarang sudah surat pun, saya pun surat ada SIP-nya. Kalau itu tidak, berarti dia mungkin baru S1. Jadi yang seringkali masyarakat itu terganggu dengan peran psikolog itu adalah S1 kadang-kadang berperan sebagai psikolog. Nah, jeleknya adalah di anak S1 itu tidak diajarkan sense diagnostik. Jadi dia tidak bisa melakukan diagnostik, tapi dia berperan sebagai psikolog gitu. Tapi dia kalau misalnya dia sebagai konselor itu masih boleh. Nah, kalau dia harus apa namanya tahu diri gitu ya. Dia harus minta rujukan psikolog lalu dia gunakan laporannya psikolog itu untuk konsultasi. Itu boleh. Tapi kalau dia ngetes sendiri terus dia lakukan diagnosa, pasti diagnosanya salah. Gitu, Mbak. Ya, jadi sertifikatnya dikasih dari HIMSI, Himpunan Mahasiswa Psikologi. Nah, itu sertifikat ini ada SIP-nya, ada nomor induknya. Jadi kalau bisa masyarakat, kalau misalnya nih tadi di tumbuh kembang gitu ya, ditanya psikolognya ada SIP-nya nggak gitu. Kalau nggak ada, ya berarti dia bukan psikolog gitu. Gitu ya, Mbak. Bagaimana Ibu untuk ini? Ya, oke kita untuk bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Sore Ibu Indun, bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk anak bisa lebih efektif mengikuti belajar online maksimal 1 jam? Terutama untuk anak yang kesulitan fokus tetapi orang tua masih memaksakan anak untuk belajar secara online. Terima kasih Ibu. Kalau boleh saya jawab, saya tidak menyarankan orang yang susah fokus itu belajarnya online. Hmm, Kenapa mesti online? Kan sekarang udah masuk sekolah, gitu ya. ya. Karena kalau memang dia mau online, dia harus duduk di meja, duduknya tegak, mendengarkan yang ngajar. Jadi jangan sampai dia duduknya di sofa, mendengarkan yang ngajar, itu pasti konsentrasinya terganggu. Jadi makanya saya tidak menganjurkan untuk melatih fokus itu dengan belajar online. Kan justru persoalannya fokus anak-anak itu banyak yang fokusnya terganggu akibat dari pandemi kemarin kan, karena ke sekolahnya di rumah, terus pakai online. Jadi saya melihat ada yang sambil tiduran, duduk di sofa, gitu ya. Nah, itu akan membuat anak itu badannya jadi tidak bisa tegak. Kalau udah tidak bisa tegak, dia tidak bisa fokus. Fokusnya terganggu. Itu yang jadi masalah. Oke? Ada lagi? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya pertanyaan ada Ananda Tis. Halo, Bu Indun. Kenapa ya anak saya cepat membaca mulai dari TK, tapi kadang nggak paham artinya? Terus, kenapa anak saya juga harus pakai kayak perjanjian? Baru dia kayak ada tanggung jawab. Tapi kalau misalnya cuma dari omongan, dia akan lupa harus disuruh-suruh. Baik.
Silahkan. Udah itu? Iya, pertanyaannya. Ada 2 poin kan dari membaca dari TK tapi tidak paham. Yang kedua, harus ada perjanjian. Kalau hanya dari omongan atau lisan, dia akan lupa. Ya. Kalau membaca itu yang membuat saya tidak setuju kenapa di TK sudah belajar membaca. Karena di TK saya saja dalam penelitian saya, anak untuk melatih artikulasi itu baru bisa di usia 5-6 tahun. Jadi kalau dia belajar di umur segitu sudah membaca, makanya membaca itu lebih mengarah kepada pengertian, bukan sekedar mengucap. Kalau mengucap, jadi di TK itu belajar mengucap, bukan belajar membaca. Itu saya setuju. Belajar mengucapnya itu dengan artikulasi yang benar. Jadi misalnya eh, bapak, lana, lama, itu harus benar ucapannya. Kalau misalnya cuman bapak, nama, itu dia akan susah untuk mengerti apa yang dia baca, gitu ya. Jadi artikulasi kalau misalnya di bahasa Inggris kan pronunciation itu penting banget. Nah, sama di di Indonesia juga pronunciation di dalam mengucapkan kata itu harus benar. Kalau tidak benar, makanya akan menjadi salah, menjadi tidak mengerti gitu. Oke, jadi yang dilatih adalah anak ini pronunciation-nya ya. Misalnya berlari, bergandeng-gandengan tangan gitu. Jadi jangan berlali-lali, itu udah nggak benar. Oke, itu jawabannya. Jadi bukan sedini mungkin. Pengucapan kata itu bertambahnya kata bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan jumlah kata yang dikuasai oleh anak. Makanya kalau ada TK, itu sebaiknya anak diperbanyak vokabulerinya, bukan disuruh membaca. Ya. Kemudian ini dengan perjanjian, kalau pakai perjanjian, pertanyaan saya tegas nggak? Ada konsekuensi nggak? Kalau nggak ada konsekuensi, kalau tidak tegas, makanya sebaiknya tidak pakai perjanjian. Gitu. Nah, kalau mau pakai perjanjian ya kita tegasnya supaya kita nggak marah-marah ya. Jadi dia bikin bikin jadwal gitu ya, bikin jadwal yang disetujui oleh orang tua. Kemudian kita tinggal lihat jadwal. Eh, kamu ini kan jam 4, katanya mau belajar jam 4. Kok kamu masih main? Gimana tanggung jawab kamu? Dan dia harus duduk untuk belajar. Apa yang kamu pelajari? Ini, gitu. Ya, jadi orang tua harus memberikan kasih sayang, tapi juga harus memberikan sikap yang tegas kalau sudah menjanjikan kepada anak. Jadi kalau misalnya udah janji sama anak, pulangnya jam 6, ya dia jam 6 harus sudah pulang. Jangan molor. Kalau udah molor, berarti anak itu akan melihat bahwa ibuku saja tidak pernah menepati janji, bagaimana saya bisa menepati janji gitu. Oke, itu barangkali. Jadi harus tegas juga ya, Bu, apalagi menggunakan perjanjian. Iya, iya, iya. Makanya kalau dia sudah pakai perjanjian, ya pertanyaan saya, ibunya tegas nggak? Oke, kalau tegas sih, nggak mungkin dia akan meleset. Nggak mungkin dia harus disuruh-suruh lagi gitu. Terus ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Supaya anak itu tahu bahwa kalau saya melakukan ini, terus konsekuensinya harus dilakukan. Gitu. Jadi misalnya, kalau kamu nggak kerjain, maka kamu harus ngelap-ngelap meja
meja, lemari, dan sebagainya. Ya benar, begitu dia nggak kerjain, kasih kasih apa lap, kain lap, itu dia suruh ngerjain untuk lap gitu. Jadi konsekuensi itu harus ada. Kalau nggak, dia pasti nggak akan bisa menjalankan sesuai dengan perjanjiannya dia. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi ini dari Bapak Isyan Syamil. Bu, bagaimana supaya bisa cakap sosial? Kadang anaknya agak pedean atau pemalu. Bagaimana cakap sosial ini pengaruhnya ke belajar? Terima kasih, Bu. Pengaruhnya cakap sosial adalah di saat dia, kan kalau dia belajar kan pasti punya konsep konsep teoritis ya Pak. Nah, dia bisa nggak mengimplementasikan konsep teoritis ini? Dia bisa nggak mengekspresikan ide pikirannya? Itu harus dilatih, mengekspresikan ide pikirannya. Karena nanti kalau sudah dia dewasa, dia akan terbiasa. Jadi kalau saya mau bicara, saya bicaranya konsepnya apa ya? Jadi saya bikin, lalu saya ceritakan, gitu. Enggak jelas. Tapi kalau misalnya dia tidak terbiasa untuk mengekspresikan ide pikirannya, maka dia akan terengah-engah gitu. Contohnya ya, saya pernah dapat pasien, dia itu bertanya, saya itu kenapa ya Bu? Apa yang terjadi pada diri saya? Setiap kali di kantor itu saya kayaknya eh, ketakutan untuk mengekspresikan ide pikiran saya. Terus saya tanya, tapi kamu suka mengekspresikannya? Suka sih. Cuman saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, saya ragu. Terus akhirnya saya tanya, kamu dari kantor suka memberikan ide pikiran. Setelah itu kamu pulang, kamu ketemu ibu kamu. Kamu suka cerita nggak pengalaman di kantor? Iya. Terus ibu kamu mengeluarkan ide. Iya. Nah, dari pengeluaran ide itu, apa namanya? Terus yang akan kamu ikuti pendapat siapa? Pendapat yang kamu tadi di kantor atau pendapat kamu dirubah menjadi pendapat ibu kamu? Ngikuti apa saran ibu kamu? Iya, biasanya saya ikuti saran ibu saya. Langsung saya bilang, kamu sebaiknya kerja jangan di Bandung. Jangan di Jakarta, terlalu dekat Bandung-Jakarta. Pergi sana ke Pulau Kalimantan, mau ke Sumatera, mau kemana silahkan. Tapi tidak di Bandung. Akhirnya dia ke Singapura. Nah, pulang dari Singapura terjadi perubahan. Kelihatan apa banyak ide-ide pikiran yang dia ungkapkan gitu. Ya, jadi maksud saya eh, orang itu harus dikasih kesempatan untuk menyatakan pendapatnya dan kita tidak boleh ikut campur sebagai orang tua. Jangan terlalu intervensi. Itu sebenarnya mulai dari SMA. Jadi paling tidak kita bertanya saja, yang menjadi kesulitan kamu apa di SMA? Gitu. Ya, kalau bisa kita mulai berdebat dengan anak pada waktu dia SMA. Jadi jangan mengatakan, jadi saya pernah satu mobil dengan seorang ibu di travel gitu, terus ibunya sedang memegang mata pelajaran anaknya, lalu dia kasih tanda merah-merah yang dianggap penting gitu, yang nanti biar anaknya bisa belajar yang saya tandain aja. Itu nggak benar. Ya, memang anaknya akan bisa nilainya bagus, tapi anaknya tidak terbiasa memproses, gitu kan? Kan harusnya dia mencari sendiri. Lebih baik kita ajarkan bagaimana cara menemukan yang penting. Coba gurunya suka ngomong apa? Berapa kali omongan itu diungkapkan guru? Nah, itu biasanya yang penting. Nah, itu kamu tandai sebagai sesuatu yang penting. Gitu ya. Kayak misalnya gini, seringkali guru bilang gini,
Misalnya bahasa Indonesia, kan ada cerita nih. Ada bab, ada ceritanya, terus di bawahnya ada pertanyaan. Nah, guru mengatakannya, lihat dulu pertanyaannya, lalu kamu temukan jawabannya apa. Itu sebaiknya tidak begitu. Jadi itu hanya ingin mendapatkan hasil. Pemikiran anak tidak terproses. Ya, jadi sebaiknya anak disuruh membaca dulu sampai dia mengerti, lalu dia jelaskan dengan bahasanya sendiri. Kalau dia dengan bahasanya sendiri benar, sesuai dengan apa yang ditulis, lalu dia suruh menjawab. Pasti dia bisa, nggak mungkin nggak bisa kalau mengerti dengan atasnya gitu. Ya, hal semacam itu menurut saya anak kasihan jadinya. Anak jadi tidak kreatif ya. Gitu. Oke Bu Seli. Hmm. Baik Bu, jadi kita harus ini ya Bu, memberikan membantu anak itu dalam proses konsep berpikirnya, proses berpikirnya, bukan Ya, langsung jawaban atau solusinya ya. ya. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Anita Widya Salim. Siang Bu, apakah ada cara terbaik yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan fokus anak umur 5 tahun karena belum ada budget ke psikolog? Oh, 5 tahun ya Bu. Dia nggak bisa konsentrasi ya, Fokus Bu ya. nggak bisa fokus ya. Ntar 5 tahun nggak bisa fokus. Oh gini aja Bu. Pakai ini, pakai buku, taruh di atas kepala, ya. Terus, ini saya soalnya udah nggak seimbang ya. Lalu dia suruh tangannya terbentang, lalu dia suruh jalan pelan. Jalannya, jalannya di eh, antara satu telapak kaki dengan telapak kaki berhimpitan, gitu, ya. Nanti maju, terus jalan mundur. Dicoba Bu, nggak boleh jatuh. Jadi ibu akan bisa berhenti kalau misalnya dia jalannya tidak jatuh. Ya, ya sih, emang berat ya kalau harus ke psikolog ya. Bisa begitu, atau ibu bisa satu tangan pegang kursi, terus satu kaki diangkat ke atas. Jadi kayak untuk engklek, suruh tahan 1 menit setiap kali. Nanti Oh, gantian, yang kanan, terus nanti yang kiri. Ya, dipegang. Nanti pegangan, kalau udah bisa seimbang, pegangan ke kursinya dilepas. Tapi dengan melakukan hal yang sama. Saya nggak ngomong dihukum ya Bu, tapi itu ya. latihan. Iya Bu, benar. Jadi kayak zaman dulu. Jadi makanya sebenarnya hukuman-hukuman zaman dulu itu berguna juga ya untuk belajar. Ya, melatih keseimbangan dan sensori tadi ya Bu. Ya, betul. Oke, udah habis? Di sini ada 4 pertanyaan lagi Bu, gimana Bu? Oke, kita Ini nggak lanjut. apa-apa Bu, dibaca semua maksud. Boleh. Oh, ya, terima kasih banyak Bu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yolanda. Bu mau tanya kalau untuk anak ADHD, apakah solusi treatmentnya hanya menggunakan treatment obat? Enggak, aku nggak pernah pakai obat, Bu. Oh, ya. Saya nggak pakai obat, Bu. Treatment saya itu adalah dengan gerakan. Anti saya mau obat. Ya, saya dulu belajarnya adalah di Sonnenschein di Jerman, di München. Itu ada suatu yayasan yang yang kerjasama dengan Yayasan Suryakanti. Nah, di situ prinsipnya tidak obat, tapi intervensi. Dia pakai metode Viota. Nah, tadi saya kan bilang punggungnya harus tegak. Itu metodenya Viota. Nah, kemudian apa namanya? eh, jadi mereka beranggapan bahwa gerakan itu kan dari saraf-saraf tulang punggung kan ya. Nah, mereka menganggap bahwa
tulang punggung itu, ini kok ada ini ya, udah biarin aja. Tulang punggung itu adalah sumber dari saraf untuk menggerakkan anggota tubuh. Jadi treatmentnya itu kalau sudah datangnya ke fisioterapi pasti larinya di punggung tadi. Yang di yang di yang digarap adalah saraf-saraf di tulang punggung. Jadi sinaps-sinapsnya yang ada tekanan-tekanan. Sedangkan saya sebagai psikolog hanya melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk apa namanya? Ya tadi untuk keseimbangan tadi. Jadi dengan dia jalan itu bergoyang, itu berarti dia harus jalannya lebih pelan. Itu makanya dia akan menggerakkan anggota tubuhnya, si punggungnya itu bergerak-gerak untuk menghidupkan si saraf-saraf itu supaya lebih luas gitu. Ya, jadi saya justru HD-HD saya nggak pernah pakai obat. Oke, itu ya. Baik. Nah, pertanyaannya satu kan? Iya, terima kasih. Jadi sudah cukup menjawab ya bahwa tidak hanya menggunakan obat, gitu. Jadi bisa tanpa obat. Nah, selanjutnya ada dari Ibu Fitria. Izin bertanya, Bu, apakah anak remaja 12 tahun dengan ASD, Asperger Spectrum Disorder yang belum bisa belajar sendiri atau kurang fokus, masih bisa ditreatment di tumbuh kembang anak? Bisa, Bu. Tapi mungkin treatmentnya tidak sama dengan anak SD ya, Bu ya. Udah 12 tahun kan udah remaja ya, berarti SMP. Nah, kalau di kami ada itu, kinesiologi. Kinesiologi itu eh, bisa brain gym, bisa TFH, Thought for Health gitu ya. Atau dia RMT. Bisa dikasih ritme motor training. Jadi dikasih tenaga dulu, dikasih energi. Jadi istilahnya kinesiologi itu adalah melihat dari sudut pandang manusia itu punya energi. Jadi energinya dulu yang ditumbuhkan, terus baru anggota tubuhnya itu digarap gitu. Ya, jadi sekarang banyak anak yang stres, tegang dan sebagainya, yang kadang pergi terus tidak bisa pulang gitu ya. Anak remaja ini dia pergi tapi terus tidak bisa pulang. Nah, itu biasanya sama kita dikasih RMT dulu. RMT, terus baru kita kasih eh, gerakan-gerakan tertentu gitu. Oke, jadi eh, apa? 12 tahun itu masih memungkinkan. Orang kita kemarin dapat yang saya bilang itu yang pegawai itu udah 36 tahun. Apalagi itu lebih susah. Tapi bisa, pasti bisa untuk diatasi. Gitu. Oke? Oke, baik Bu. Ini ada dua pertanyaan terakhir. Mungkin saya gabung ya, Bu. Mhm. Pertama, anak saya umur 11 tahun, Bu, kelas 5 SD. Dia kesulitan berbicara dengan saling tatap mata, empat mata. Itu bagaimana terapinya ya, Bu? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Ibu mengenai sekolah SD yang full day? Full day ya. Full day itu maksudnya sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa, Bu? Mungkin ada 15? sebutnya. Kalau biasanya full day itu kan jam 15 ya, Bu, jam 15. Jam 15 kan? Oke. 15 Kalau jam. yang sulit berbicara ini kenapa nggak di terapi wicara ya? Sulit berbicara saling tatap mata, Bu. Jadi maksudnya gimana? Mungkin apa namanya dari saling menatap ya, Bu. Jadi dengan lawan bicaranya gitu. Dia tidak bisa menatap mata pada waktu berbicara. Ya, Oh, berarti kan fokusnya yang terganggu ya? Benar. Mungkin bisa dikasih RMT dulu atau kemudian langsung dikasih berjalan di atas balok untuk mengarah kepada keseimbangan dia. Supaya dia bisa tegak, lehernya bisa tegak, punggungnya juga tegak, itu nanti dia bisa fokus.
Kalau yang full day, kalau sampai jam, bukannya sekarang sekolah memang sampai jam 15 ya? Ya Bu ya. Jadi maksudnya pertanyaannya, selama gurunya memberikan tugas-tugasnya tidak monoton, saya pikir nggak masalah ya. Terus dengan pulang jam 15, ya karena di rumah saya, cucu saya juga jam segitu nggak ada masalah sih. Jadi masalahnya apa Bu yang Ibu rasakan? Ini jam 15 kelas 1 SD, Bu. Oh, ini barangkali yang jadi masalah ya. Harusnya ini bertahap. Oh, Kelas 1 SD itu sebaiknya jam 1 lah, gitu ya. Terus nanti jam 15 itu kalau tidak salah, itu di SMP ya, jam 15. Jadi harus berpikirlah gurunya, apa tim kurikulumnya untuk merubah merubah jadwal gitu. Ya, barangkali gitu, Bu. iya. Baik, Bu. Terima kasih. Di sini sudah terjawab ya semua untuk pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Indun yang telah sharing-sharing berkenan untuk sharing-sharing pada sore kali ini. Dan webinar kali ini terlaksana berkat kerjasama antara Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana dengan KUAR. Nah, kami sampaikan terima kasih juga kepada peserta webinar sore kali ini yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir dan juga berdiskusi dengan topik-topik dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya, sehingga bisa menambah pengetahuan kita semua. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, bisa foto bersama dulu bagi Bapak, Ibu, dan peserta yang lain. Mungkin boleh menyalakan kamera ya. Kak Shelly, Ya, maaf ya tadi barusan nge-lag. Aku baru join karena nge-lag. iya boleh, nggak Pas apa-apa. pas Sekarang, Keiko juga sama kemarin. iya mungkin kendala di jaringannya ya. Nggak apa-apa. Yuk sekarang kita foto bareng dulu untuk kenang-kenangan. Yuk, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu Terima yang sudah kasih. bergabung pada Terima sore kasih kali Bu ini. Yuk, Indun. Mungkin sama-sama Bu Meli. Ya, Ibu Indun ada yang sampaikan Banyak pengetahuan sekali untuk Kak kami. Shelly, Ibu, webinar berikutnya terima kasih tanggal banyak berapa? Ibu. mungkin Bu Indun ada yang ingin disampaikan untuk closing statement pada sore kali ini. Hmm, ya, karena ini yang Kak ikut kan Shelly. kebanyakan ibu-ibu dan bapak yang punya anak SD ya. Nah, tolong konsep-konsep di SD ini itu kan dasar banget, jadi harus dikuasai. Jadi kayak misalnya matematik itu plus minus kali bagi itu harus dikuasai. Kemudian kalau bahasa Indonesia, kemampuan bicaranya harus dikuasai, kemampuan membacanya harus dikuasai gitu. Itu karena itu dasar untuk dia bisa berkembang. Supaya dia kalau nanti kalau bahasa itu kalau dia SMP dia bisa baca buku sendiri gitu. Boleh sih dari YouTube atau apa, tapi tolong diingatkan bahwa YouTube itu penjelasannya seringkali tidak lengkap. Atau kadangkala itu kan pendapat orang yang belum suatu penelitian gitu ya. Nah, itu juga menjadi akhirnya pemahamannya juga tidak tidak mendasar gitu ya. Jadi sebaiknya anak dilatih juga membaca buku gitu. Oke? Terima Baik, kasih. terima kasih Terima banyak. Maaf kasih kalau ada Ibu. masuk. Yuk, Banyak sama-sama. Ibu. Kak Shelly, Yuk. Ya, nah webinar untuk berikutnya tanggal berapa webinar webinar berikutnya minggu depan itu tanggal 20 Maret ya, bersama narasumber masih rahasia. Nanti tunggu untuk info selanjutnya. Nah, Bapak Ibu,
Webinar kali ini sebenarnya adalah webinar yang ketiga ya dengan Biro Konsultasi Psikologi Dwi Payana. Untuk webinar pertama kita telah membahas mengenai literasi dan bagaimana mengasah literasi pada anak. Dan untuk webinar yang kedua bahasanya adalah problem solving atau pemecahan masalah. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan webinar-webinar sebelumnya sehingga mungkin bisa lebih utuh ya untuk pemahamannya pada webinar kali ini, bisa menyaksikan di YouTube Kuak TV. Jadi bisa cari di YouTube, di situ rekaman webinarnya sudah tersedia. Nah, terima kasih kami sampaikan. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Indun dan juga Biro Sama, Konsultasi Bu. Psikologi Payana dan kepada Oke. peserta di sini semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima Oke, kasih. terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nah, Liv ya. Silakan, Bu. Terima kasih. Itu.